Baik, selamat malam teman-teman terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung kembali dalam acara Iman yang Berpikir, memasuki sesi yang keempat. Kali ini kita membahas tentang kebangkitan Yesus dan hubungannya dengan harapan di tengah pandemi Corona saat ini. Ya, saya tahu bahwa ini sudah masuk minggu Paskah yang ke-6, rasanya kebangkitan Yesus sudah lama sekali, tapi kita masih dalam suasana Paskah di mana kita masih merasakan kebangkitan Yesus. Jadi temanya masih cukup relevan, saya pikir. Sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan doa. Sudah ada di depan, kita doakan doa jiwa Kristus. Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami pisahkan darimu, Tuhan. Dan musuhnya curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Bersama Roh Kudus, kami memuji Engkau selama-lamanya. Amin. Ya, bagi yang baru pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat datang. Saya Romo Henry, saya anggota Serikat Yesus yang saat ini sedang bertugas di San Francisco. Baik, untuk memulai tema hari ini, saya akan mulai terlebih dahulu dengan sedikit mengulas pidato atau kuliah dari Joseph Ratzinger yang kemudian dikenal nama Pope Benedict XVI ketika dia memberikan kuliah di Sorbonne tahun 1999. Jadi sekitar 6 tahun sebelum dia menjadi paus. Tema ini menarik karena di sini dia bicara tentang kebangkitan Yesus. Sebelum saya masuk ke sana, ini menarik karena dia bicara di Sorbonne di Prancis, menjadi Paris. Kita tahu bahwa Sorbonne adalah universitas yang tidak lagi beri kesempatan kepada para romo atau para clergy untuk mengajar di situ, yang tidak beri kesempatan lagi teologi diajarkan segala macam. Jadi dia berikan kuliah di situ. Kuliah ya judulnya adalah The Truth of Christianity, bahwa Christianity itu merupakan sebuah kebenaran. Itu kuliah dia. Dia menggunakan dalam kuliah itu analogi yang kita sudah sering dengar, yaitu dari filsafat timur, yaitu tentang orang buta memegang gajah seperti ini. Jadi orang tidak tahu lagi mana yang benar. Itu sama halnya dengan orang buta memegang gajah. Tergantung dia pegang yang mana, maka dia bilang itu bentuknya seperti ini. Ya, dia bilang bahwa situasi kita saat ini sama seperti itu. Kita tidak tahu lagi mana yang benar, tentang apa makna agama seperti itu atau mana Christianity. Semua tergantung apa yang kita pegang seperti orang buta tadi. Dia mulai dengan analogi seperti itu. Kemudian Ratzinger mengatakan bahwa mengapa Christianity itu merupakan suatu hal yang benar sesungguhnya, bahwa itulah agama yang sesungguhnya. Beda dengan agama-agama yang lain. Jadi dia melihat ke belakang. Lihat ke belakang, dia mengatakan bahwa paling tidak ada 3 macam teologi yang menjelaskan tentang ini ancient religion, itu agama-agama kuno yang menjelaskan tentang itu makna ketuhanan segala macam. Ada dia yang mengatakan itu mythical teologi, berdasarkan ide-ide mistik tentang Tuhan yang seperti itu bisa diciptakan dalam orang Yunani misalnya, seperti itu diciptakan oleh para pujangga-pujangga mereka, di teater mereka ciptakan Zeus segala macam, mitologi kuno itu satu konsep ketuhanan juga. Kedua, ada konsep political theology atau teologi politik yang mengatakan orang akhirnya mengatakan bahwa makna ketuhanan itu secara tidak langsung itu pada penguasa, pada Caesar misalnya, seperti itu ya. Jadi rakyat sini orang melakukan worship segala macam. Dan kemudian ada natural theology, yaitu teologi yang
Sedang oleh para filsuf seperti itu, mereka bertanya segala panjang. Dan juga ada orang-orang Yunani juga sama, ini Socrates, Plato, ini cabang yang lain. Mereka bukan mitos-mitos lagi, tetapi lebih menggunakan akal pikiran mereka untuk melihat itu semua. Dia bilang Christianity itu beda sekali. Mengapa katanya Christianity itu beda? Kata dia, karena Tuhan orang Kristen itu beda sekali dengan Tuhan yang mistik seperti Zeus segala macam, atau Tuhannya orang politik segala macam, itu para penguasa seperti itu. Itu beda sekali. Tuhan kita itu, karena menurut dia itu Tuhannya benar-benar hadir di sini. Dari perjanjian lama dan perjanjian baru seperti itu. Dan yang membedakan ketika itu dia bilang ada the new morality. Karena ada standar moral yang lebih tinggi. Ini yang membuatkan pada masa-masa awal gereja mengatakan ini suatu hal yang beda pada waktu itu. Mengapa Christianity pada awal-awal gereja setelah peninggal Yesus itu merupakan agama yang berbeda. Karena Tuhannya benar-benar hadir dan mereka mencari standar moral yang baru seperti itu. Kemudian Ratzinger mengatakan pola ini harusnya kita bisa pakai, kata dia, di abad 20 ketika itu ya, atau abad 21 bahkan. Dia bilang bahwa Christianity itu secara metafisik itu sangat benar sekali ketika itu, bahwa Tuhan adalah awal dan akhir, dan bahwa di sini kita bisa mendapatkan jawaban bahwa agama kita itu secara historis seperti itu, ada Yesus, dan dia bilang ada moral teaching of Christianity, ada moral life, membuat kita bisa hidup lebih happy di tengah banyak-banyak penderitaan kita semua. Ini dia yang mengatakan harusnya kita appeal kepada audience yang lebih luas, seperti itu. Dia mengatakan seperti itu. Tapi kita tahu bahwa ini tidak mudah tentu meyakinkan orang-orang abad 20 atau abad 21 seperti itu. Dia bicara di Sorbonne. Di Sorbonne yang produk enlightenment seperti itu, produk enlightenment yang tidak ada supernatural faith lagi, tidak ada iman kepercayaan kepada hal-hal supernatural. Kita tahu bahwa filsafat telah menggantikan teologi, dan filsafat juga kemudian digulingkan oleh physics, chemistry, dan biologi. Jadi orang lebih percaya kepada empirical science yang sangat pesimistik sebetulnya. Semua fakta-fakta itu bisa ditemukan dan bisa dikuantify, dihitung segala macam. Jadi persoalan-persoalan yang lebih mendalam itu semua tergantung subjektif pribadi. Dan kita tahu lagi kemudian ada sexual revolutions, dan mahasiswa di sana bagaimana juga ikut terlibat. Jadi sangat sulit bagi saya bagaimana Ratzinger bisa meyakinkan audiens di Sorbonne seperti itu, dan juga audiens yang luas ya. Tapi yang menarik, meskipun kita tahu bahwa pidato dia itu mungkin tidak didengar atau tong kosong seperti itu dianggap orang, tapi ada yang menarik dalam pidato itu, dalam kuliah itu dia mengatakan begini. Dia bilang kebangkitan Yesus itu justru merupakan poin penting bagi kita untuk meyakinkan secular audience mengapa Christianity itulah agama yang sesungguhnya. Karena menurut dia pertanyaan tentang kebangkitan itu berarti pertanyaan tentang apa artinya menjadi manusia. Karena kalau kita selalu bertanya apa makna kita sebagai manusia, itu akan terjawab kalau kita bisa tahu apa makna kebangkitan. Nah, ini yang menarik karena dia bilang seperti itu dalam pidatonya di Sorbonne. Kalau kita melihat ke belakang, sebetulnya ini Ratzinger sebenarnya mengulangi apa yang dia tulis sebenarnya tahun 70-an dalam bukunya Eschatology, Death and Eternal Life. Jadi di sini perlu kita lihat. Nah, apa maknanya bahwa kebangkitan ini membuat kita bertanya lagi tentang makna kita sebagai manusia. Karena masalah kebangkitan itu berkaitan dengan kematian. Nah, kematian itu membuat orang bisa bertanya-tanya tentang apa makna hidup saya. Ketika saya masih muda,
ketika masih saya anak-anak, masih muda dan masih dewasa, dan ketika saya sedang masa-masa produktif saya, atau masa-masa ketika kita mulai menua, mulai sakit-sakitan dan kesehatan menurun. Dan pada masa-masa itu semua orang kan terus bertanya tentang makna kehidupan. Orang kan terus bertanya, bagaimana tubuh saya terbuat? Seperti ini. Mengapa tubuh saya bisa menua akhirnya? Mengapa akhirnya saya akhirnya harus tidak bisa lari dari masalah kematian? Jadi ini semua membuat kita bertanya tentang makna kehidupan. Itu yang dimaksudkan Ratzinger. Apa hubungannya dengan kebangkitan? Ya, kebangkitan Yesus terutama di sini. Ratzinger itu merefer ke Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas dalam Summa Theologiae Prima Secunda, pertanyaan question 85, pertanyaan 85 artikel ke-6, dia bertanya, apakah hal yang wajar bagi manusia itu kalau dia mati? Seperti itu dia mengatakan ya. Di sini dia mengatakan ada dua jawabannya. Kata dia, tubuh kita secara fisik itu akan tergerus, akan tersubjek dari corruption. Jadi ada yang kurang dalam hidup ini, tentu akan tubuh kita secara fisik akan terus menua dan terus akan sel-sel kita akan terus tidak bisa berkembang lagi seperti itu. Jadi semua makhluk hidup itu akhirnya akan mati, termasuk juga manusia. Tetapi kata dia ada yang unik terhadap manusia, yaitu hanya manusia saja dari makhluk hidup yang mempunyai jiwa yang rasional. Oleh he or she alone has rational soul. Nah, jiwa manusia itu tidak bisa tergerus atau tidak bisa terkorupsi. Dan jiwa manusia itu yang secara spiritual itu bisa hidup abadi dan selamanya. Nah, meninggal, mati sebagai manusia dan mati hewan ataupun tumbuhan itu berbeda. Karena ada perpisah dari tubuh fisik dan jiwa kita, tetapi jiwa tetap hidup abadi seperti ini. Jadi ini yang membuat bedakan kata Aquinas. Di sini kata dia bahwa kita membutuhkan rahmat Tuhan untuk sebetulnya membuat tubuh dan jiwa kita yang sebenarnya harusnya bersatu seperti itu bisa terbebaskan dari dosa. Inilah merupakan situasi di mana Adam dan Hawa sebetulnya mereka mendapat rahmat yang pertama diciptakan Tuhan, kata Aquinas, di mana mereka terbebas dari dosa, dari kematian. Tapi setelah mereka terjebak dari dosa, mereka akhirnya harus menghadapi kematian. Nah, sekarang apa hubungannya kematian dengan kebangkitan? Secara teologis, ada yang menarik begini. Bahwa Jewish thought, pemikiran orang Yahudi di Perjanjian Lama itu sebenarnya mengatakan bahwa penciptaan, kisah penciptaan seperti itu, dan kemudian kita hidup saat ini di tengah-tengah, kemudian ada kedatangan Mesias. Jadi sebenarnya sekarang ini midpoint, Mesias datang, Yesus akan, Mesias itu akan datang, akan kita pada akhir zaman seperti itu. Tetapi Perjanjian Baru itu sudah mengacaukan itu. Karena Yesus datang sebagai Mesias, dia mati, kemudian kita percaya akan ada lagi kedatangan Yesus pada akhir zaman. Jadi strukturnya kacau. Untuk pasti saya akan cobakan gambar berikut ini. New creation of Jesus Christ. Kelihatannya skemanya sederhana, tetapi lebih rumit jadinya. Karena kalau kita lihat seperti itu, Yesus sudah datang, bangkit lagi, kemudian kok kelihatannya dia tidak datang lagi, sudah 2000 tahun seperti ini. Jadi ini gimana pemikiran? Jadi mereka mengatakan secara teologis ini kacau jadinya. Jadi dulu yang sederhana begitu, bahwa Mesias akan datang, selesai,
Tapi sekarang Yesus sudah datang, tapi dia mati bangkit lagi. Kapan jadi dia datangnya? Tapi kok tidak ada datang lagi? Sudah 2000 tahun kita menunggu datangan dia. Nah, jadi ini yang jadi pertanyaan seperti itu. Nah, sekarang untuk itu kita perlu memaknai apa makna kebangkitan tadi, kebangkitan Yesus, ya. Kata Ratzinger ketika itu, Joseph Ratzinger sebelum dia jadi Pope Benedict, bahwa kita itu mungkin bisa meyakinkan orang bahwa jiwa itu punya kehidupan abadi. Jiwa kita setelah mati itu bisa terus hidup selamanya. Tetapi sulit sebenarnya meyakinkan orang bahwa akan ada kebangkitan. Jadi bagaimana kata dia mungkin meyakinkan orang seperti itu bahwa tubuhnya sudah dikuburkan itu akan bisa bangkit. Itu kesulitan kita meyakinkan orang-orang. Nah, tapi kemudian dia kembali lagi ke Aquinas yang mengatakan bahwa jiwa itu memberikan kehidupan pada tubuh kita. Karena tanpa jiwa, tubuh kita tidak akan hidup. Kemudian jiwa yang terus hidup setelah itu sebenarnya tidak bisa serta-merta dia meninggalkan tubuh, meskipun tubuh itu telah dikuburkan seperti itu. Karena sebenarnya soul and body itu satu menurut Aquinas. Meskipun ada separation, tapi sebetulnya jiwa ini tetap tidak bisa meninggalkan tubuhnya yang sudah tadi itu. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini dengan tubuh kita itu pasti akan tidak bisa dilepaskan dari jiwa kita. Jadi mereka sangat identik sekali seperti itu sebetulnya. Itu menurut Aquinas. Jadi jiwa meskipun telah mati tidak bisa lagi melepaskan diri dari tubuhnya seperti itu meskipun tubuhnya telah dikuburkan. Lalu yang kedua, dia mengatakan bahwa secara fisik ini apa yang kita terima dari tubuh kita tergantung dari jiwa-jiwa kita tadi. Nah, ini mengatakan sebenarnya Ratzinger mengatakan yang sebenarnya bisa menjelaskan itu. Kemudian maknanya apa sekarang dengan kebangkitan Yesus? Kebangkitan Yesus yang kita percaya bahwa ini merupakan bagian dari iman kita. Ya. Kita percaya bahwa kebangkitan Yesus itu kebangkitan dari mati ke kehidupan. Kebangkitan Yesus itu merupakan kebangkitan yang sempurna karena dia adalah orang yang pertama kali bisa melakukan itu. Jadi tubuh Yesus itu kembali bersatu dengan jiwanya di situ dan di situ tapi Yesus bangkit lagi dengan kekuatannya sendiri. Jadi ini tubuh yang sama dengan tubuh yang Yesus dia tinggalkan setelah dia mati itu bersatu kembali. The same body of Christ to be united with the same soul. Itu pengertian kebangkitan Yesus. Di sini juga yang kemudian akhirnya menjadi poin bagi kita untuk bisa memaknai itu. Sekarang begini, kita lihat bahwa 1 Korintus 15, Santo Paulus mengatakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Bagaimana kamu bilang tidak ada kebangkitan? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus tidak dibangkitkan, kata dia. Tapi kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka apa yang kita percaya selama ini tidak ada artinya. Ketika itu ya. Maka kata dia, ia telah membangkitkan Kristus padahal ia tidak membangkitkannya. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak bangkit. Ini kata Paulus. Nah, bagaimana menjelaskan ini seperti ini? Kalau ini benar-benar kita percayai iman kita, jadi kalau Kristus benar-benar tidak bangkit, ini semua hancur berantakan semua ini. Apa yang kita percaya selama ini. Aquinas itu mengatakan begini, bahwa dalam komentar dia terhadap itu, dia bilang kalau kebangkitan badan itu dihilangkan seperti itu, ya susah memang kita percaya bahwa jiwa itu punya keabadian. Tapi orang mungkin bisa mengatakan bahwa ini bisa jelaskan reinkarnasi. Tapi dia bilang itu tidak bisa kita menjelaskan itu reinkarnasi. Karena reinkarnasi misalnya orang yang ateis, kemudian dia
mati, kemudian dia kembali menjadi terakhir kembali sebagai orang Hindu atau orang Katolik, itu sudah buat dua orang yang berbeda. Tidak bisa kita menjelaskan itu dengan reinkarnasi. Jadi sebetulnya apa yang kita percayai, gitu kan? Apakah kita percaya akan kebangkitan badan atau keabadian roh, immortality of soul atau resurrection of the body? Nah, kalau kita lihat di syahadat atau the creed, syahadat para rasul ataupun Nicene Creed, biasanya di misa Indonesia kita lebih suka pakai Apostle Creed gitu ya. Tapi misalnya kalau di US Church itu lebih pakai Nicene Creed. Tapi kalau Apostle Creed kita lihat itu yang disebut adalah kita percaya akan kebangkitan badan. Kita tidak pernah secara eksplisit mengatakan kita percaya akan keabadian roh, immortality of soul. Karena sebenarnya immortality of soul itu konsep dari konsep para filsuf Yunani yang dikembangkan oleh Plato, Socrates, dan Aristotle sebagainya, yang dipinjam oleh bapak-bapak gereja untuk menjelaskan ini semua. Yang kita percaya adalah kebangkitan badan. Nah, jadi apa maksudnya kebangkitan badan tadi? Ya. Untuk memahami makna kebangkitan badan, saya pikir kita perlu melihat kepada dogma bahwa Bunda Maria diangkat ke surga. Nah, berapa hari yang lalu ada anak OMK yang tanya kepada saya tentang makna Yesus diangkat ke surga seperti itu. Apa dia bertanya begitu kalau kita semua juga bisa terangkat tubuh kita seperti Yesus? Karena saya menjelaskan bahwa Yesus terangkat ke surga itu karena kemanusiaannya. Harus diingat Yesus itu sungguh manusia dan sungguh Tuhan. Ya, itu tidak bisa jelaskan seperti itu karena kita cuma punya kemanusiaan kita saja. We only have human nature. Kita tidak punya makna keilahian seperti Yesus. Maka tubuh kita tidak bisa diangkat ke surga seperti itu. Meskipun itu menunjukkan kemanusiaan Yesus. Tapi lebih pada Bunda Maria yang saya pakai sekarang. Karena Bunda Maria dia adalah seorang manusia. Nah, mengapa dikatakan Bunda Maria diangkat ke surga? Nah, kalau kita lihat seperti ini sebetulnya ada dua penjelasan. Dalam artinya begini. Maria diangkat ke surga itu tidak serta-merta bahwa tubuhnya terangkat seperti itu. Ada doktrin namanya dormition. Doktrin dormition itu mengatakan dia sebenarnya mati. Sebenarnya dia diangkat benar-benar secara fisik. Tetapi the rising from the dead itu di sini melihat pada Maria sebagai manusia dan juga ibunya Yesus, ibu Tuhan. Ini mengatakan bahwa ini berkaitan dengan waktu sebetulnya. Kenaikan dia ke surga itu berkaitan dengan waktu. Nah, waktu ketika itu dalam artian ketika kita mati, itu kita semua masih mati dalam keabadian. Jadi keabadian, eternity, itu masuk dalam the end of time. Jadi dying in each case is mean dying into eternity. Jadi ketika setiap orang mati seperti itu, dan kita lihat contoh Bunda Maria, dia masuk dalam keabadian, sebuah poin yang lain. Mengapa waktu ini penting? Karena kita tahu ada physical time, ada human time, ada eternity. Itu yang bedanya. Physical time itu waktu yang fisika segala macam lebih tahu saya bagaimana saya tentang bagaimana waktu cahaya segala macam itu bagaimana kalau kita bergerakan cahaya segala macam itu there's certain time bahwa dia bisa masuk seperti itu bisa dihitung segala macam. Itu physical time. Human time, ya kalender tentu itu bisa jelas bahwa tapi bukan hanya sekedar kalender saja. Human time itu lebih kepada our mental attention. Jadi bagaimana perhatian mental kita terhadap suatu yang ingin kita rengkuh atau kita perhatikan di sini. Kemudian ada lagi eternity, keabadian tadi. Keabadian yang berbeda dari physical time ataupun human time, ada waktu manusia. Ketika kita mati, itu kita masuk ke dalam keabadian tadi. Nah, sekarang apa yang terjadi dalam keabadian seperti itu? Nah,
ketika kita masuk ke dalam keabadian tadi, di sini ada proses rehabilitasi dari jiwa-jiwa kita. Tadi saya ingat bahwa tubuh dan jiwa harusnya bersatu. Jadi rehabilitasi itu terjadi dalam proses keabadian tadi. Jadi tubuh yang merupakan bagian penting dari identitas kita itu dalam keabadian itu bergabung kembali dengan jiwa kita. Jadi resurrected human being itu body and soul bersatu kembali dalam bentuk yang lebih advance, as transformed state. Jadi body, tubuh dan jiwa bersatu kembali dalam keabadian dalam bentuk yang lebih tinggi tentunya, an advanced state ya. Jadi ada awareness of life dari manusia meskipun dia tubuhnya telah meninggal. Jadi ada continuity, ada keterlanjutan dari itu di luar identitas dia secara fisik. Jadi meskipun tubuhnya tadi kuburkan, dan dia ada persatuan lagi dalam keabadian tadi. Nah, inilah maka pentingnya kita berdoa kepada jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia. Kita berdoa misa arwah atau berdoa untuk orang-orang yang telah meninggal seperti itu. Karena kita tahu ada proses di mana ada rehabilitation tadi yang bisa terjadi atau bisa juga panjang prosesnya. Akan saya kembali ke situ. Nah, seperti saya sering bilang bahwa secara pastoral saya tidak mau mengkoreksi misalnya banyak orang yang bilang bahwa dia yakin pasti bapaknya atau ibunya setelah meninggal akan masuk surga. Orang nggak selalu bilang begitu. Tapi secara teologis saya tahu bahwa itu keliru, dan juga orang sering kalau sudah itu bertanya kepada saya, minta saya, Romo tolong doakan bapak saya atau ibu saya. Dalam hati saya bilang, kalau kamu sudah yakin dia ke surga, ngapain lagi didoakan? Seperti itu ya. Ya tapi sudah, itu persoalan yang kita lihat kontradiksi dalam kehidupan ini. Nah, jadi sekarang kita tuh ada proses rehabilitasi tadi. Nah, sebelum saya masuk ke sana, apa tadi rehabilitasi? Pertanyaan sekarang, apa ini semua maknanya dalam konteks coronavirus seperti ini? Nah, kalau kita semua akhir-akhir ini bicara tentang kematian seperti ini, banyak angka kematian, coronavirus hanya merupakan sebetulnya the climax dari ini semua. Karena banyak sebetulnya menjadi persoalan di masyarakat, bagaimana kita memperlakukan kematian. Kita seakan-akan tidak ingin lagi bicara tentang itu. Kita terlalu ingin avoid the issue of death, seperti itu ya. Atau secara kultural, Hollywood itu membuat masalah kematian itu seakan-akan gampang sekali seperti itu. Jadi dehumanizing sekali dengan violence culture di Hollywood segala macam ya. Jadi kemudian ada masalah euthanasia juga. Jadi kematian seakan-akan hanya produk saja yang kita bisa ambil seperti itu, kita tentukan segala macam. Jadi seakan-akan sudah tidak bisa lagi menerima kematian secara wajar. Nah, persoalannya kegagalan kita untuk mengatasi atau memperlakukan kematian sebagai suatu hal yang wajar, juga kegagalan kita sebetulnya untuk memperhatikan kemanusiaan kita semua. Nah, akhir-akhir ini coronavirus begitu menakutkan, angka kematian tinggi, tapi pertanyaannya sekarang sebagai orang Kristen, di mana kita menaruh harapan kita? Apakah kita masih percayakan kebangkitan badan yang merupakan iman kepercayaan kita? Bahwa Yesus akan membangkitkan kita. Karena dia telah bangkit, dan dia akan juga membantu kita membangkit kembali. Nah, untuk ini, saya baru sedikit. Sebentar dulu. Ya. Bagi yang saya ingatkan sedikit ini, bahwa dalam sakramen pembaptisan, biasanya orang tua ditanyakan, ini saya ulangi sedikit, saya sudah sering bilang ini. Saya ulangi sedikit. Bahwa Romo bertanya kepada orang tua, apa yang kamu minta dari gereja? Jawabannya adalah iman. Apalagi iman yang berikan kamu
Jawabnya kehidupan kekal, eternal life ya. Nah, pertanyaannya apa makna eternal life ini? Jadi, mengapa akhirnya kita menaruh harapan kita kepada eternal life? Tuh, ini saya kutip lagi dari Joseph Ratzinger yang dia tulis dalam Safe in Hope atau Space Salvi. Ini maaf dalam bahasa Inggris, dia mengatakan bahwa dalam hidup ini seakan-akan kita ingin terus hidup selamanya, tidak ingin meninggal, tapi seperti kita ingin tahu pergi ke suatu tujuan. Ada sesuatu yang kita tuju, tapi kita ingin kita capai dalam tujuan hidup ini. Tapi kita sulit melukiskan ini apa. The unknown, kata dia. Seakan-akan ada harapan di sini yang kini kita capai seperti itu. The unknown inilah yang sebenarnya kita sebut, dia bilang eternal life, kehidupan abadi itu tadi. Itulah karena hal yang kita ingin kita tuju tadi. Karena kita ingin seakan-akan hidup selamanya, tapi apa yang kita tuju? Itu sebut unknown tadi, itulah kehidupan abadi. Kemudian dia mengingatkan kita dalam syahadat para rasul atau syahadat Nisea, kita bilang Yesus akan datang kembali dalam kemuliaannya untuk mengadili orang hidup dan mati. To judge the living and the dead. To judge the living and the dead inilah kita ketahui bahwa dalam konteks ini, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini ada konsekuensinya. Karena tadi tubuh tidak bisa terpisah dari jiwa tadi, serta-merta. Karena apa yang dilakukan tubuh kita di dunia ini pasti akan ada konsekuensinya. Itu dia dikatakan bahwa akan ada the last judgment ketika itu. Kalau dia bilang di situ bahwa kita tidak melihat ke belakang, tapi melihat ke depan di sini. Bahwa mungkin banyak apa yang dilakukan di dunia ini tidak selesai, atau orang-orang bisa gampang saja berbuat kesalahan, tidak pernah diminta pertanggungjawaban. Tetapi keadilan itu nanti akan muncul pada the last judgment, kata dia. Harapan kita di situ adalah pada Tuhan yang maha adil seperti itu. Jadi skemanya pada akhirnya seperti ini. Skema yang kita pahami tadi, karena tadi skema yang kacau itu karena kehadiran Yesus, tapi bisa jelaskan seperti ini. Karena ada kematian, ada judgment, ada pilihan heaven, purgatory, and hell. Pada poin yang ke tengah, di situ kita melihat ada kedatangan Yesus kembali akan membangkitkan kita, kebangkitan badan seperti itu, yang akan masuk dalam keabadian tadi, masuk ke dalam keabadian. Jadi disinilah yang akhirnya membuatkan mengapa iman kita itu, sehingga itu merupakan hal yang baru, terobosan yang sebenarnya bisa meyakinkan banyak orang, karena seperti konteks ini akhir-akhir ini. Ketika orang bicara banyak tentang kematian, itu merupakan poin sebenarnya bagi kita untuk bisa membuka diskusi lagi tentang apa sebenarnya makna kehidupan, ketakutan kematian, apa yang terjadi setelah ini. Kalau misalnya orang tidak percaya sama sekali akan Kristus atau percaya akan agama seperti itu, kan mereka perlu bertanya juga pada hari-hari ini sebenarnya tentang makna hidup ini, karena kematian begitu dekat rasanya dengan coronavirus seperti ini. Sehingga akhirnya kita, kalau ada kesempatan, bisa terbuka lagi menjelaskan makna pengajaran di konteks gereja Katolik, apa yang kita percayai dan apa yang akhirnya membuat kita bisa bahwa agama kita ini beda. Secara singkat saya katakan begini, secara saya bisa untuk wrap up ini, menutup ini. Tanpa doktrin kebangkitan, tidak mungkin kita bicara tentang satunya tubuh dan jiwa. Tanpa kepercayaan kita bahwa jiwa kita bisa abadi, sangat juga tidak mungkin bicara tentang kebangkitan tadi. Jadi kita percaya bahwa jiwa itu terus mempertahankan identitas kita sebagai manusia dari kematian, hidup setelah kematian, dan kebangkitan badan. Sinilah kita lihat bahwa hanya Tuhan yang bisa membangkitkan kita dari kematian. Oleh karena itulah mengapa kita butuh seseorang yang mati dan kemudian bangkit kembali, yaitu Yesus, karena hanya dialah
yang bisa membangkitkan kita dari kematian. Nah, kebangkitan badan membantu kita menjelaskan tentang tujuan akhir kita sebagai manusia. Kita semua ingin hidup selamanya, seperti hidup abadi, terlepas dari fakta bahwa kita sebenarnya sangat ringkih terhadap sakit, tubuh kita secara fisik, dan akan mengalami decline karena sel-sel kita tidak bisa berkembang lagi, kita akan pergi kematian. Tetapi kepercayaan kita akan harapan kita terhadap itu kepada Tuhan. Tuhan satu-satunya yang bisa bangkit. Tuhan yang telah bangkit dari kematian yang bisa membangkitkan kita. Oleh karena itulah bahwa kebangkitan Yesus itu merupakan jawaban dari the innate human longing yang ingin hidup selamanya. Jadi kebangkitan Yesus itu memberikan jawaban terhadap keinginan manusia yang hidup abadi. Karena dari kebangkitan dialah jawaban itu diberikan. Oke, saya pikir begitu dulu dari saya. Nanti kita bisa lanjutkan lagi dalam poin question and answer. Oke, terima kasih Romo. Very deep, solid explanation. Saya minum dulu ya. Iya, pasti banyak pertanyaan nih dari umat. I hope. Saya mau kasih tahu kalau yang feel comfortable tanya langsung ke Romo, silahkan unmute. Kalau tidak, karena recording, feel free to write your question, comment, or anything in the text. Aku akan bacakan secara anonymous ya, tidak memakai nama. Tadi Romo sudah summary, kira-kira kalau memang perlu minta diulang dari Romo silahkan. Saya akan buka saat ini forum ke kalian semua. Silahkan. Romo, Yanli, Romo. Ya, silakan Yanli. Iya, Romo. Ini bagus sekali, Romo. Tapi berat ya, temanya berat. Tapi Romo jelasinnya bagus sekali ya, secara sistematik. Saya cuma mau ada komentar sedikit 1-2 hal. Yang Romo ngomong tentang Thomas Aquinas, tentang adanya badan dan soul itu ya. Saya pernah ada orang satu yang, saya sendiri belum pernah baca, tapi ada orang satu yang menjelaskan kepada saya, bahwa Einstein pun mengatakan bahwa pada saat manusia itu mati, dia bilang ada satu energi yang masih ada dalam tubuh manusia itu. There's a sense of energy that still left behind in the body gitu, yang dia nggak bisa, kan dia orang pintar tapi dia nggak bisa ngejelasin dengan komplit. Tapi kita sebagai Kristiani bilang bahwa itu soul, itu bukti bahwa memang soul itu ada, karena si Einstein sendiri bilang energinya masih ada dari manusia itu satu. Jadi Romo bisa kasih komentar. Terus yang kedua, Romo ngomong soal kebangkitan Yesus. Kalau saya bilang tuh ya, kalau buat saya kebangkitan Yesus itu segala-segalanya. Mati dan bangkitnya Yesus itu segala-segalanya. Karena kan dalam Alkitab ada juga yang nggak mati, seperti Elijah, Nabi Elijah. Saya ingat banget di Kings, the Book of Kings, kitab raja-raja, bahwa Elijah itu dijemput oleh Allah Bapa kan, dengan chariot of fire. Jadi dia tuh salah satunya yang nggak mati. Lalu ada lagi yang mati tapi hidup lagi di Perjanjian Baru kan, Lazarus kan, gitu. Tapi dua-duanya nggak redemption, nggak ada bilang dia redeem soal itu. Tapi kalau Yesus mati dan hidupnya kan untuk salvation kita gitu. Jadi buat saya itu segala-galanya, karena kata orang juga di India tuh ada orang yang bisa mati terus hidup lagi gitu ya. Tapi itu maksudnya bisa dia punya kekuatan untuk hidup lagi, misalnya untuk dia punya cara, dia punya, saya nggak ngerti lah itu, saya nggak punya faktanya itu second information. Tapi maksud saya siapapun orang itu buat saya nggak penting, tapi kalau Yesus buat saya penting, karena mati dan kebangkitan itu buat kita gitu, salvationnya gitu, Romo. Itu aja yang mau saya komentar. Ya, saya komentar singkat saja. Yang pertama, saya tidak bisa komentar banyak tentang Einstein itu karena
I'm not a scientist like him seperti itu ya. Tapi that's energy seperti itu memang jadi satu subjek penelitian itu bagi saintis ya. Tapi apakah mereka mengakui soul atau tidak itu persoalan how they see it from faith. That's a different matter seperti itu ya. Karena mungkin we need to use the lens of faith also untuk melihat itu. Tapi memang itu satu objek penelitian yang dilakukan oleh para saintis. Dan juga dalam konteks ini sebenarnya konteks evolusi juga sebetulnya orang melihat itu juga dalam perspektif bisa mencoba melihat perspektif dalam body and soul seperti itu. Karena apakah mungkin misalnya seperti itu ya. Tapi itu bisa there's different discussion. Kemudian yang kedua tentang tadi kan saya mengatakan bahwa yang membedakan Yesus itu he is the perfect resurrection. Ya betul bahwa Lazarus itu dibangkitkan dari mati, tapi it's different the quality is I think that why Jesus is perfect resurrection. So itu dan juga Elijah itu it's not really in the context of resurrection karena dia diangkat memang chariot of fire seperti itu dan artian dia diangkat tidak pernah mati. Tetapi dia tidak bangkit sebetulnya konteksnya seperti itu. Sementara Lazarus itu juga it's not perfect like Christ karena there's more things that Jesus himself use his power to resurrect Lazarus. Sementara Yesus itu dia menggunakan kekuatannya sendiri seperti itu bahwa itu yang menggunakan quality. Jadi this is the perfect resurrection. Okay, thank you, Romo. That's good. That's a good explanation. Thank you. Oke, Romo, kita ada beberapa pertanyaan di teks. Saya masuk dulu yang nomor 1. Romo, apakah ada cara praktis untuk membicarakan hal iman ini, maksudnya yang bersangkutan dengan kematian, kepada orang awam, contohnya teman kantor yang tidak percaya akan Tuhan? Jadi pertanyaan, apakah ada cara praktis untuk mungkin atheist ya, kalau saya bilang tidak percaya Tuhan, so just to summarize the question. Ya, saya pikir kita bisa mulai dengan hal-hal yang singkat saja dulu, jangan masuk dalam hal yang terlalu teologis seperti itu. Dalam artinya bertanya saja, apakah misalnya kamu merasa takut pada hari-hari ini karena coronavirus, misalnya itu akan kematian? Terus dia akan menjawab, bisa ya, bisa tidak, seperti itu. Kalau misalnya dia bilang, ya, terus kita bertanya lagi, mengapa kamu takut akan kematian? Begini, kalau misalnya kamu percaya tidak ada apa-apa setelah itu kita meninggal semua selesai seakan-akan, kan? Ataupun kalau misalnya dia bilang saya tidak takut mengatakan seperti itu, kita bisa bertanya lagi, mengapa kamu misalnya merasa begitu confidence seperti itu, kan? Jadi kita bisa mulai hal seperti itu, kita bisa terus melihat bagaimana reaksi dia. Jadi instead of mulai tentang bahwa the fire of hell seperti itu, saya pikir tidak produktif, tapi kita hal-hal kecil saja dulu. Tentang misalnya, kalau misalnya apakah sia-sia rasanya kalau ada orang yang misalnya masih muda harus mati seperti ini, misalnya seperti itu, kan? Bahwa satu hal yang saya lupa bilang tadi dalam penjelasan saya adalah bahwa kita percaya bahwa our life in this world is short, tetapi eternity itu sangat panjang sekali, that's abadi seperti itu ya. Tapi ketika kita bertanya kepada orang-orang itu mengatakan bahwa kalau misalnya ada orang yang meninggal misalnya karena COVID-19 baru umur 30-an, apakah kita merasa sia-sia hidupnya seperti itu, kan? Kita bisa mulai bertanya pada hal seperti itu. Kalau tidak, mengapa tidak sia-sia seperti itu? Jadi mulai hal begitu, makna kehidupan tadi, dan baru akhirnya kalau bisa lebih dalam, kita bisa share lagi apa yang kita percayai, tentu bahwa bagaimana bahwa ada judgment, ada kemudian ada heaven and hell, segala macam seperti itu. Dan ya, hampir semua orang takut akan kematian, itu pertanyaan. Jadi kita bisa mulai dari situ dulu. Mengapa kamu takut? Apa yang kamu takutkan di sini? Oke, terima kasih Romo. Nomor 2, teman nomor 2 ya. Kematian sepertinya saat ini sesuatu yang bisa dilihat atau diprediksi bagi penderita COVID-19. Once
the penderita connecting to a ventilator, kelihatannya kematian sudah dekat. So, andai kata penderita sembuh, apakah itu bisa dikaitkan dengan kebangkitan? Itu pertanyaannya, Romo. Oke. Tidak dalam konteks kebangkitan badan tentunya ya. Kalau begini, kalau kita bicara tentang kebangkitan itu sebuah harapan, tentu bisa maknanya lebih luas. Jadi misalnya ada seorang ateis yang kemudian akhirnya dia bertobat, kemudian seorang ateis atau kemudian seperti cerita Paulus sendiri lah. Kemudian dari seorang pembunuh seperti itu ingin membunuh orang Kristen, kemudian dia bertobat menjadi seorang penginjil, itu juga sebuah kebangkitan, proses kebangkitan. Atau misalnya seorang yang sangat ateis, tidak percaya Tuhan dan ingin sangat memusuhi gereja, tapi kemudian dia bertobat, itu juga sebuah kebangkitan. Atau seorang ibu yang mengalami postpartum depression, hampir bunuh diri, tapi karena mendengar cerita Injil dia bisa tersadar dan bisa bangkit lagi hidupnya, juga sebuah kebangkitan tentunya. Tapi kebangkitan seperti itu bukan konteks kebangkitan badan yang kita bicarakan tadi. Itu hal yang positif tentu ya. Karena waktu Perang Dunia Kedua, itu konselor Jerman, Konrad Adenauer, itu dia bilang saya akan percaya Jerman akan bangkit lagi. Karena saya percaya akan kebangkitan Yesus. Betul bahwa Germany itu bangkit lagi menjadi sebuah negara yang maju seperti itu, tapi itu bukan dalam kebangkitan badan. Ya betul, kebangkitannya positif, kita bilang gitu ya. Konteks orang COVID-19 ini betul bahwa dia bisa sembuh, tetapi itu bukan dalam konteks kebangkitan badan yang kita maknakan tadi. Tidak ada rehabilitation di sini. Tentu dia bisa mungkin soul searching setelah dia sembuh, hidupnya menjadi lebih baik. Ya tentu juga makna kebangkitan dalam artian dia menjadi orang yang lebih menghargai makna kehidupan segala macam setelah dia sembuh. Ya, itu juga konteks kebangkitan. Mungkin K yang lebih kecil, tapi K yang lebih besar, the resurrection of the body, kebangkitan badan, itu lebih pada setelah kematian kita tadi masuk ke dalam eternity. Oke, Romo. Terima kasih. Saya lanjutin ya. Ini ada banyak pertanyaan. So, ini teman nomor 3. Ya. Just want to make sure about point number 2 in the on the conclusion page. Mungkin apakah itu mestinya tertulis the belief in incorruptibility? In case kali ditanyakan kalau in case dia mau pakai teks untuk acara lain atau memakai teksnya Romo begitu. Mungkin bisa dibantu Romo memberi share the screen lagi ya, Tadi ada kesalahan ketik itu. Without belief, tanpa kepercayaan kita terhadap incorruptibility of soul. Maksud saya itu. Belief in incorruptibility of soul. Ya, betul. Oke, thank you. Ini teman nomor 3 very detail ya. Thank you. Keempat, teman nomor 4. Di Buddhism ada 7 level soul balik lagi ke badan kasarnya di kehidupan kemudian. Apakah ini mungkin similarity dengan kematian lalu masuk ke purgatory lama seperti bolak-balik hidup 7 kali? Mungkin begitu ya. Saya berusaha mengartikannya pertanyaannya ini. Saya tidak terlalu paham tentang reincarnation in Buddhist theology, tapi yang saya pahami sedikit ya, ada tahapan-tahapan seperti itu, ada bentuk-bentuk segala macam, ada ke binatang segala macam seperti itu beda dengan di purgatory. Karena purgatory tadi proses rehabilitasi tadi terjadi, itu api penyucian karena tubuh kita yang saya bilang tidak bisa terpisah dari jiwa-jiwa. Maka apa yang kita lakukan di dunia, misalnya saya menyakiti si A di dunia ini, saya tidak pernah berdamai dengan dia, karena misalnya seperti itu, kemudian ketika itu dalam api penyucian, saya harus bertanggung jawab lagi terhadap apa yang saya lakukan di dunia ini. Maka saya harus disucikan di situ. Itu beda dengan saya menjadi binatang atau menjadi kumbang untuk berusaha menjadi proses menuju manusia yang baru seperti reinkarnasi. Jadi bukan begitu konteksnya.
Oke, kita masuk ke teman nomor 5. Romo, di dalam doa kredo ada ditulis yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Apa boleh Romo jelaskan sedikit mengenai tempat penantian itu apa? Oke, di sini di the creed itu sebenarnya lebih konteksnya kalau kita yang ikut program saya yang retret kemarin, kita sudah diskusikan ini dalam konteks sebenarnya apa yang terjadi kepada Sabtu Suci. What happened on the Holy Saturday? What happened on the Holy Saturday ketika itu adalah bahwa sebelum Yesus bangkit, dia meninggal hari Jumat. Apa yang terjadi pada hari Sabtu? He come down to hell, try to conquer the hell, and try to show that he is have control over death. Dia berkuasa atas kematian. Itulah yang mengatakan turut kepada penantian. Konteksnya seperti itu. Karena terjemahan Indonesia itu turut kepada penantian itu beda yang dengan terjemahan yang mengatakan going into hell tadi itu sebetulnya dalam terjemahan yang bahasa Inggris ataupun kalau kita lihat lagi in the Greek text seperti itu. Jadi maksudnya pada hari itu the Holy Saturday Yesus turun ke konteks itu bukan dia menjadi orang pesakitan di neraka, tapi dia menunjukkan bahwa dia berkuasa atas maut dan kematian. Jadi itu menunjukkan kuasanya pada hari Sabtu itu, pada Sabtu Suci. Oke. Terima kasih Romo. Masuk ke teman nomor 6. Purgatory part of heaven. Karena semua yang masuk purgatory akan melalui cleansing process to heaven. But ini pengertian teman kita ini not to hell ya. Tapi dia juga bertanya, jadi pertanyaannya, apakah yang masuk ke purgatory akan bisa ke hell? Oke, kalau saya kelihatan ya kalau lihat apa skema saya itu sebenarnya jelas itu karena judgment seperti itu. Hell itu different direction sebetulnya karena ini eternity juga. Pertanyaan kalau di sini orang bisa bertanya, apakah ada yang langsung masuk ke surga seperti itu? Sebagian besar tentu kita malah particular pelajaran masuk ke purgatory sebenarnya. Tapi mungkin ada several exceptions seperti itu ya. There's very small exceptions yang mungkin bisa akan langsung ke surga. Tapi but overall mungkin 90% of us I think they have to go to purgatory. If not, after judgment we're not going to hell. Gitu ya. So either direction-nya itu. Kalau kita lihat skema tadinya saya buat di situ sebenarnya, maka dari purgatory itu kita bisa masuk ke heaven di situ. Saudara yang di hell itu kita sudah you have to go through that the particular judgment and most likely you be good there. Jadi itu sebetulnya yang bisa membantu menjelaskan. Oke, kita masuk ke pertanyaan teman nomor 7. Ini saya agak nggak begitu ngerti. Coba saya bacakan aja ya Romo ya. Yeah. Romo, do we need to die first to understand the true meaning of resurrection? If so, how many times is it necessary? Or to what extent does that to happen to be considered significant enough for us to experience the true meaning of resurrection in our own daily life? Not just talking about physical death, any practical examples to share. Dia put resurrection in quote, die also in quote. So I don't want to guess. I just read. That's the question. How many times necessary to understand the true meaning of resurrection? An example in our daily life. Kalau saya juga kurang jelas ya, saya coba menjelaskan. Kalau yang pertama tentang kematian ya kita cuma sekali saja kematian akan kita alami. Tentu bahwa orang ada yang seakan-akan dia in the state of coma kemudian dia kembali itu tentu dia belum mati sebetulnya state of coma seperti itu ya.
atau orang mengatakan seakan-akan dia sudah balik dari kematian. Maybe not, mungkin here's the certain conditions, tapi dia bisa diselamatkan begitu, jantungnya bergerak kembali. Tapi real death is only once untuk kita mengalami itu ya, dan we cannot really come back and tell the story, seperti itu. Dan ini semua kita mencoba menjelaskan dari pengertian secara filsafat dan teologis. Terhadap kehidupan sehari-hari, saya pikir itu yang saya coba jelaskan tadi, bahwa makna kebangkitan Yesus tadi sebetulnya bisa juga kita lihat dalam konteks yang lebih praktis, seperti itu, bahwa Yesus memberikan harapan bahwa things can be better if you trust in me, because I have the power, begitu, to rise from the death. Orang yang mungkin sudah dianggap mati seperti itu, misalnya karena dia secara sosial mungkin terjerembab, secara ekonomi bisnisnya kolaps, atau juga misalnya terjebak ke dalam narkoba segala macam, drugs segala macam, tapi kemudian dia bisa mengalami misalnya suatu perubahan yang lebih kualitatif, mungkin karena dia tergerak akan mendengar panggilan Tuhan segala macam, itu juga bukti bahwa kebangkitan. Kalau misalnya secara pribadi, saya juga mengatakan pengalaman hidup saya sendiri, orang seperti saya bisa menjadi seorang Romo, itu juga bukti kebangkitan Yesus. Karena kalau orang yang kenal saya dan melihat saya 20 tahun yang lalu, 25 tahun lalu, tidak pernah ada membayangkan orang seperti saya ini bisa menjadi seorang Romo seperti ini. Bahwa perjalanan iman saya juga merupakan bukti bahwa itu merupakan suatu kebangkitan. Atau saya ada kenal misalnya, ada teman saya, ibu-ibu yang hampir bunuh diri karena dia postmortem depressions. Tapi suatu hari dia mendengar cerita perikop dari Injil, seakan-akan karena Yesus mengatakan, karena aku hidup maka kamu pun hidup. Maka dia pun mencoba akhirnya rebuild her life, dan dia thriving sekarang seperti itu. Misalnya, that's also contoh kebangkitan dalam konteks yang lebih sehari-hari begitu ya. Oke, Romo, terima kasih. Masuk ke teman nomor 8. Ini menyambung pertanyaan tentang purgatory ke hell. Bisakah mereka yang masuk ke hell mengalami pertobatan karena doa-doa arwah yang didoakan kita-kita dalam doa umat, let's say di Sunday Mass? Dan jadi mereka bisa kembali masuk ke purification dan akhirnya masuk ke heaven. Oke, pertama saya katakan bahwa kita, kalau kita lihat skema saya berikan tadi, itu judgment itu take place after the death. Dalam konteks itu sebetulnya itu gimana kita bisa berdoa dan kemudian ketika orang di purgatory. Nah, kemudian keputusan yang mengatakan you go to hell or you go to purgatory segala macam, itu that's not depends on us. Tentu itu bahwa that's the God of justice who decide that ya. God of justice who make the decision for that. Tapi kalau kita lihat misalnya ketika doa rosario seperti itu ya. In rosaries, we pray that for the soul those who are in hell, seperti itu ya. Nah, tapi begini, mengapa kita perlu mendoakan itu? Tapi bukan dalam artian kita ingin mereka terbebaskan, tapi karena pada akhirnya itu adalah hubungan antara mereka dan Tuhan. Pada akhirnya yang bisa menentukan itu. Karena kalau mereka sudah akhirnya sampai di situ, ya akhirnya that's God who will decide, tentu ya. Karena tapi sudah kita lihat bahwa the scheme is that you go to eternity in hell, the fire of hell is eternity. Tapi it's God's power that's beyond our explanation. It's God who can do that. Doa kita itu kita perlu berdoa, tetapi apakah kita bisa menjamin atau tidak? That's not guarantee. Lebih pada akhirnya doa-doa kita itu lebih kepada orang-orang pada tahap-tahap awal ketika dia baru meninggal. Makanya itu kita perlu mendoakan itu, dan juga bagi orang-orang yang sudah berada di purgatory, supaya api-api penyucian seperti itu mereka penyuciannya lebih
pendek atau tidak perlu lama. Terhadap orang-orang yang di neraka, tentu kita in hell, we can pray for their souls, but it's not beyond our power to help them there. There's only God's power that's between them and God. Thank you, Romo. Ya. Ini dari teman nomor 9. On Holy Saturday, did Jesus save souls in hell when he descended to hell? Please explain. Okay, what happened on Holy Saturday? Begitu ya. Bahwa pertama ketika itu Yesus, saya jelaskan itu to show that he has conquered the death. That is his purpose to go to hell. Seperti itu ya. Dan kemudian kematian Yesus itu juga kita maknai sebenarnya menebuskan dosa-dosa kita umat manusia secara keseluruhan. Nah, para teolog sudah berdebat cukup lama tentang ini, apa terjadi pada Holy Saturday. Ada yang mengatakan seperti itu, bahwa sebetulnya Abraham dan segala macam juga ketika itu tidak berada di surga. Baru sampai setelah Yesus bangkit, baru dia membangkitkan mereka dan menyelamatkan, membawa mereka semua ke situ. Tapi kalau teologinya dipakai seperti itu, apakah berarti Abraham dan Jewish people itu semuanya mereka berada di neraka? Saya pikir tidak juga. That what exactly Jesus did, that apart from, try to show, his control over death on Holy Saturday, that's the things that we not really sure. Bahwa yang penting itulah kematian dia di kayu salib itu tadi, yang mencoba menyelamatkan kita. Jadi tidak penting apakah Abraham dia selamatkan atau tidak pada hari Sabtu seperti itu. But the point is that his death is that for all of us itu pada hari Jumat ketika dia mati seperti itu ya. Jadi itu ya. Oke, Romo. Saat ini pertanyaan Dita sampai segitu. Kita bisa buka yang ada lagi, Romo. Teman nomor 10. Menurut teologi Katolik, apakah Yesus masih memiliki tubuhnya di surga bersama Bapa? Oke, kalau kita lihat begini bahwa Yesus setelah kebangkitan dia naik ke surga ya. Bahwa ketika dia naik ke surga itu sudah in his glory seperti itu ya. In his glory, so his glorified body, seperti itu sudah bukan physical body lagi yang dimana dia berjalan di atas bumi seperti ini. Jadi, so the quality of the body is very different than physical body. Tentu itu bisa dikatakan bahwa dia masih punya tubuh, tapi there's glorified body which is very different from his physical body on earth. Oke, Romo, segitu. Belum ada lagi di teks. Halo, Romo. Ya. Susilo. Ya, Pak Susilo. Ya, sangat menarik mengenai ini, yang disebut eskatologi ini sangat menarik. Pengalaman saya, kalau teman-teman Katolik saya, umumnya seperti yang tadi Romo bilang, bahwa pandangan dualisme Plato, tubuh dan jiwa itu, body and soul itu, sebenarnya kan kalau menurut Romo itu sebenarnya bukan pada teologi Katolik sekarang ini, bukan lagi suatu pemisahan, tapi suatu kesatuan. Dan ini pun yang Romo bilang kan, pernah bilang ada, bahkan Kardinal Ratzinger itu menyatakan bahwa itu tubuh dan jiwa itu merupakan kesatuan, bukan sesuatu yang terpisah. Tapi pengalaman saya ini, konsep keterpisahan Plato ini, bahwa tubuh dan jiwa yang terpisah itu, misalnya pada saat orang meninggal, terus jiwanya ke atas, bisa melihat badannya, itu masih terpatrik di banyak orang Katolik dewasa ini. Dan bagaimana caranya kita menjelaskan, ini terus terang aja, sebagai teman-teman saya orang Katolik pada umumnya yang biasa gitu ya, mereka masing tetap percaya akan ada dualisme itu. Sedangkan di dalam teologi yang baru ini, yang tadi Romo bilang dalam Kardinal Ratzinger, itu adalah yang dia sebut corporeal spirituality dan spiritualized corporeality. Jadi itu satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi
bagaimana sebenarnya bukan dua aja kalau menurut saya ya, kalau menurut yang saya pernah pelajarin itu bukan hanya tubuh dan jiwa aja. Jadi ada, kalau dibilangnya sebenarnya kita mesti bedakan ini karena persoalan bahasa. Jadi soul itu kadang-kadang disalahartikan. Banyak disalahartikan. Jadi sebenarnya struktur daripada manusia itu sebenarnya bukan cuma tubuh jiwa aja, tetapi ada badan, jiwa, dan roh. Yang terjadi kesatuan badan dan jiwa itu, soul and body itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tetapi ada satu hal yang merupakan gambaran daripada kesatuan badan dan jiwa ini adalah roh. Makanya dibedakannya kalau mengenai badan itu soma, jiwa itu psihe, roh itu pneuma. Jadi jiwa dalam ini lebih merupakan kata sifat hidup. Jadi yang mempunyai jiwa itu bukan manusia aja. Apa yang bisa hidup, bisa berkembang, bisa bereproduksi, dan bisa tumbuh, itu adalah mempunyai jiwa. Jadi jiwa itu bukan monopoli manusia saja. Tumbuhan juga ada, binatang juga ada, apapun yang bisa tumbuh itu kita sebut jiwa. Jadi dalam hal ini, soul ini sering disalahartikan sebagai sesuatu entity yang menurut Plato adalah suatu entity yang berdiri sendiri. Gitu penjelasannya, Romo. Jadi bagaimana kita menjelaskan kepada orang awam yang Katolik ini bahwa mereka masih terpaku kepada dualisme ini. Bagaimana mengatasinya ini, Romo? Terima kasih, Romo. Yang pertama dulu masalah body and soul itu ya, karena kalau terjemahan bahasa Indonesia ya mungkin agak susah juga itu, memang belum lagi konteks spirit. Misalnya begini, dalam doa di gereja, misalnya kalau buka itu Tuhan sertamu, kan terjemahan baru mengatakan dan bersama rohmu, jawabannya itu mengatakan ya. Sebenarnya kalau bahasa Inggris mengatakan God is with you and with your spirit. Roh spirit ini juga suatu persoalan yang rumit katakanlah. Makanya karena bahasa Indonesia juga terbatas. Jadi begini, kalau Greek mengatakan the anima itu maksudnya soul, makanya animal itu berdasarkan dengan anima yang mengatakan soul, yang berkatakan apa tadi Susilo menjelaskan tadi begitu. Tapi saya pikir ini bisa kita bisa bahas belakangan karena bisa panjang diskusinya. Tapi paling tidak saya bisa mengatakan memang itu ada persoalan bahasa yang agak sulit untuk dijelaskan begini. Kemudian pertanyaan Pak Susilo tadi itu bagaimana meyakinkan orang-orang Katolik ya tentang mereka seakan-akan percaya kepada dualisme itu ya. Saya tidak terlalu percaya juga mereka Platonis sebetulnya, tapi entah mengapa memang akhirnya seakan-akan seperti itu, ada kepercayaan seperti itu. Tapi saya pikir dalam konteks praktis, bagaimana kita bisa membantu menjelaskan adalah secara mau tidak mau harus terus-menerus untuk menjelaskan teologi Katolik, seperti misalnya purgatori itu satu hal yang penting sekali. Mengapa akhirnya kita mengatakan bahwa purgatori itu penting? Orang seakan-akan sudah banyak lupa tentang makna purgatori sebetulnya. Bahwa akhirnya kita tahu bahwa apa yang terjadi itu tentang tubuh dan jiwa tadi bisa bersatu seperti itu. Mengapa? Karena kita bisa pahami konteks itu sebetulnya. Jadi perlu saya pikir proses yang berulang-ulang untuk membantu ini mereka melihat ini. Karena kalau mereka sudah punya pemahaman yang keliru seperti itu akan sulit memang serta-merta meyakinkan mereka dan membuktikan bahwa itu keliru seperti itu. Jadi the education process, saya pikir katekisisnya itu perlu diulangi lagi secara konsisten tentunya, dan juga tugas para romo saya pikir ini untuk terus we have to preach more about this issue sebenarnya, karena betul banyak persoalan ya yang penting, tapi ini juga persoalan yang saya pikir persoalan penting juga untuk kita cerna lagi lebih dalam. Saya pikir mungkin itu saja dulu saya bisa katakan secara praktis. Untuk langkah-langkah konkretnya saya pikir tugas para katekis juga ya, atau juga untuk bisa melihat ini lebih mendalam lagi. Terima kasih Romo. Ya.
Oke, Romo, ada pertanyaan dari teman nomor 11. Pertanyaannya, will we know each other in heaven? Oke, this is about the concept of friendship seperti ini. Dalam artian begini, itu yang kita percaya dalam keabadian tadi, bahwa that's the friendship that we form on earth, hubungan persahabatan ini di dunia ini. Karena begini, di dunia ini secara realitas kita tidak bisa berteman sebenarnya secara dekat dengan banyak orang. Meskipun fakta kita punya Facebook dan segala macam, punya teman 1000 orang, tapi yang benar-benar dekat itu cuma paling sedikit saja, seperti ya. So the idea is that things that bahwa akan ada keabadian seperti itu, that we can form things that a new friendship in the afterlife, di mana tidak ada lagi sekat batas dan waktu seperti itu. Itu yang kita percaya, bahwa this on earth we have limited friendship karena banyak hal, tapi that's in the eternal life, there's a hope that we can form a new friendship things that with many people. Oke, Romo, ada pertanyaan teman nomor 12. Romo, Protestan mempunyai iman yang percaya mereka akan langsung ke heaven. Tetapi buat mereka yang beragama lain yang tidak percaya purgatori, apakah mereka langsung ke hell? Bukankah doa-doa arwah yang kita doakan salah satunya untuk mereka-mereka juga? Tolong diulangi yang bagian terakhir, gimana? Bukankah doa-doa... Sebelum itu masuk langsung ke hell gimana ceritanya? Oh, saya ulang aja deh ya. Protestan mempunyai iman yang percaya mereka akan langsung ke heaven. Ya. Tetapi buat mereka yang beragama lain, jadi aku pikir ini bukan yang Protestan, yang tidak percaya purgatori, apakah mereka langsung ke hell? Nah, terakhir baru di state bahwa doa-doa kita, doa arwah kita, salah satunya untuk mendoakan mereka-mereka juga. Agak, ya, poinnya... Saya mencoba ini karena agak kurang jelas juga, tapi agak rumit juga. Karena begini, Protestan mereka percaya akan heaven langsung seperti itu. Jadi pokoknya tidak ada. Jadi waktu saya masih students, ketika itu graduate student, ada seorang, saya tinggal kebetulan di rumah milik orang gereja Protestan. Ketika itu mereka buat rumah itu untuk international students. Sebenarnya tujuannya untuk evangelize dengan harapan mereka bisa masuk Protestan. Mereka pikir saya juga mungkin Katolik bisa ditarik-tarik masuk ketika seperti itu ya. Terus ada seorang teman saya ketika itu, seorang Protestan yang mati bunuh diri. Dia terjun dari lantai 15 di Westin Hotel di Seattle ketika itu. Terus besoknya para petinggi gereja itu datang langsung di rumah kita. Dia bilang, ya tidak masalah, dia langsung ke surga, kata dia. Ya itu memang, itu mereka percaya ya, meskipun he committed suicide segala macam seperti itu. Pokoknya dia pasti masuk surga. Nah, ya itu mereka percaya mereka. Yang tadi dia bilang non-Protestan itu saya tidak apakah yang dimaksud itu, karena Buddhist and Hindu they don't believe things that in this schema tentu, dan mereka juga yang agama lain ya mungkin dapat Islam, saya tidak tahu, they believe in hell tentu. Ketika itu pertanyaannya apakah masuk that's a two option. Saya juga tidak mau bicara banyak karena saya tidak paham tentang teologi mereka bagaimana, jadi saya tidak tahu bagaimana mereka melihat itu. Yang jelas mereka tidak percayakan purgatori. Di samping juga sama Protestan juga tidak percaya ya. Kemudian doa, sekali lagi saya katakan ketika itu kita bisa berdoa tentu kepada arwah ya. Tapi that's the things, the process, that judgment is made by God, not by us. Ketika itu ya, maka paling efektif ketika itu kita doa untuk arwah-arwah tentunya di purgatori, karena kita tahu mereka akan api kuncian dan akan harapan segera disucikan ketika itu. Seperti saya katakan tadi, terhadap orang-orang yang di neraka kita berdoa kepada mereka, tapi that's not depends on means that our help anymore. That's more things that between us and God. Pertanyaannya kemudian, mengapa yang di purgatori itu lebih fokus kita di situ? Karena kita tahu di situ
mereka yang jelas perlu dibantu ketika itu ya. That's the real need, that karena to shorten the time, karena Tuhan juga bisa membantu mereka proses itu. Sementara yang di hell, that's already in eternity. Begitu. Jadi that's all beyond nothing our help anymore. Oke. Romo ada pertanyaan lagi, nomor 13. If we miss the person who have passed away, would it be okay to ask God's permission to let us meet? Jadi mungkin udah meninggal, tapi kita minta permisi dari Tuhan untuk bertemu dengan arwah. Bertemu dengan arwah ini maksudnya ini model Indonesia jelangkung atau apa seperti itu? Saya kurang ngerti. Ditambahkan bertemu dalam dream, dalam mimpi. Bertemu dalam mimpi dalam artian konteks bertemu dengan itu pertama begini, mimpi itu different people have different gift. Terus juga bisa menafsirkan mimpi, dan that's meeting the people in dream. Orang bisa percaya seperti itu, that's people's certain gift. Tergantung oleh psychology of the person ketika itu ya. Apakah ketika itu dikatakan didatangi orang seperti itu, misalnya dalam mimpi, itu saya pikir doanya lebih bukannya pada seperti itu. Sebetulnya doa how that we can help his or her soul, bukan kepada minta, karena what are you looking for? Kalau seperti itu kita mengatakan ingin didatangi oleh dia dalam mimpi seperti itu ya. Sering orang, that's something that, karena itu sangat tricky, kita bisa menyebar kemana-mana. Terutama dulu misalnya orang sering ingin mendapatkan rezeki atau segalanya. Tapi sehingga saya pikir doanya bukan diarahkan ke situ, bukan bertemu dia dalam mimpi, tapi bagaimana kita bisa mendoakan dia terus bisa disucikan tentu ya. Oke, Romo. Nomor 14. Ini berhubungan dengan cerita orang yang meninggal, kembali lagi ke dunia. Jadi pertanyaannya begini, tulisannya. Ada yang klaim meninggal masuk surga, dan mereka klaim mendengar musik bagus, beautiful garden, and so on. Tetapi setelah itu kembali ke dunia, jadi orang ini beranggap dia kasih tahu pengalamannya, jadi yang pengalaman yang bagus itu. Teman kita ini tulis, saya sebenarnya nggak percaya, tapi gimana untuk convince others kalau this is not correct? So maybe one step back kali ya, is that true or not? First, kalau true, ya nggak tahu ya Romo. Tapi pertanyaannya gitu, dia percaya bahwa teman kita ini percaya bahwa nggak benar. Dan pertanyaan selanjutnya, gimana untuk convince others bahwa ini tidak benar? Saya kurang jelas ini vision of heaven-nya itu atau gimana yang ini dipertanyakan. Tapi begini, poinnya adalah dibanding kita berdebat tentang bagaimana vision of heaven, itu yang lebih penting adalah bagi kita meyakinkan orang bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini ada konsekuensinya, seperti dalam artian begitu ya, di kehidupan berikutnya. Bagaimana bentuk surga dan neraka wujudnya itu, bentuk surga segala macam itu mungkin tidak usah kita perdebatkan dulu di sini. Tapi adalah how that we can get there seperti itu. That if pertanyaan pertama, apakah semua orang ingin pergi ke surga seperti itu kan? Kemudian kalau jawabnya ya, kemudian how that we can get there? Apakah kita akan mengatakan that we get there easily? Tentu pertama Tuhan mencintai kita unconditionally. God love us unconditionally. Tetapi dia tidak pernah bilang bahwa I can give you a ticket to heaven unconditionally. Seperti itu. Jadi in some ways that all of us need to be a beggar for heaven. Jadi bisa mengemis untuk bisa masuk surga seperti itu, karena it's all is God's grace to do that. Dan
jangan semerta-merta kita percaya karena kemampuan kita semata bahwa oke, saya pikir saya telah berbuat begini, ini kemampuan kita. That's not simply our. Tentu kita bisa berusaha, tapi sempat buat itu bukan hanya karena kita saja yang berbuat seperti itu. Oleh karena itu, saya pikir itu yang perlu kita lebih ajak diskusi dengan teman-teman tadi. Sekedar hanya mengatakan ini salah atau tidak visi tentang heaven seperti itu. Oke. Pertanyaan nomor 15. Romo, apakah saudara-saudara kita yang sudah meninggal tapi belum dibaptis Katolik bisa juga mengalami kehidupan kekal? Karena di Alkitab dikatakan keselamatan dari Tuhan adalah untuk semua orang. Oke, pertama begini, Yesus itu mati di kayu salib itu untuk semua orang, ya betul. Tetapi kita tahu bahwa setelah kematian Yesus di kayu salib semuanya tidak selesai seperti itu, karena kita terus hidup. Dalam kehidupan ini, setelah kematian Yesus di kayu salib, orang terus banyak berbuat dosa. Masih seperti itu, kita semua terjebak dalam dosa. Jadi betul bahwa Yesus telah mati di salib menyelamatkan kita semua, tetapi tidak serta-merta semuanya langsung beres. Kalau begitu semua orang gampang saja hidup, tidak peduli lagi karena Yesus sudah mati buat saya. That's not the case. Yesus mati di kayu salib untuk membersihkan kita dari dosa, tapi masih ada taraf kehidupan yang panjang, tahap panjang kita lalui di mana orang-orang terjebak dalam dosa. Sebagai orang Katolik tentu kita lebih punya banyak keuntungan karena kita lebih punya banyak kompas, kita bilang seperti itu, atau hal segala macam di gereja untuk dengan sakramen segala macam mempersiapkan kita untuk ke sana sebetulnya. Kemudian orang-orang yang tidak mengenal Yesus, masalahnya mereka ada disadvantage tadi seperti itu. Tergantung orangnya. Mungkin ada yang meskipun dia tidak mengenal Yesus tapi bisa saja berusaha baik, tetap hidup baik, ya. Tetapi bukan beserta-merta dia tidak punya sakramen pengakuan dosa seperti kita. Itu yang jadi disadvantage dia. Dosa kita bisa diampuni dan sakramen pengakuan dosa, tapi orang ini tidak punya seperti itu. Kemudian that's the last judgment, tergantung apa yang dilakukan di dunia. Saya tidak bisa menjawab, tergantung orangnya. Begitu ya, makanya itu yang membedakan kita, karena kita ada 7 sakramen tadi yang diberikan oleh gereja membantu kita dalam perjalanan kita mempersiapkan kematian dan kehidupan berikutnya. Sementara orang-orang yang tidak mengenal Yesus, that's a disadvantage. Kalaupun mungkin mereka harus mengalami penyuciannya akan lebih lama dibanding kita, misalnya seperti itu, karena mereka tidak mengenal pengakuan dosa atau sakramen yang lainnya. Oke. Pertanyaan nomor 17. Romo, in Catholic belief or dogmas, if there's any, what happened to the soul of unborn babies, i.e. abortion victims? Say again, so what happened with the soul of unborn babies? Yeah, that's the question. Well, pertama kita tahu bahwa the unborn babies, I think that that's the soul that they've never committed any sins or anything like that. Jadi tadi kalau kita lihat skema saya seperti itu, ya that's I think that they will have in eternity, because mereka tidak pernah berbuat dosa apa-apa dalam hidup ini. Ya kita percaya bahwa his physical body, karena dia belum lahir juga, that they never committed any sins. So that's I think pretty clear. That's the answer. Is I think that for the unborn babies that being aborted, so they become the victimized, so they will means that have a special privilege. Oke, pertanyaan nomor 18. Ini mungkin berhubungan dengan yang sebelumnya tentang pertanyaan yang belum dibaptis Katolik bisa mengalami kehidupan kekal, ya Romo. Jadi pertanyaan, ini pernyataan, setahu saya Katolik percaya keselamatan di luar Yesus. I think this is a comment to the previous question. Okay, there's a debate about that. Tapi menurut saya begini, Yesus
itu the way, the truth, and the life. So we believe that things that the salvation is through Jesus Christ. Tapi ada orang yang mencoba menafsirkan itu sebagai Jesus only the privileged way. Itu merupakan hal yang penafsiran yang keliru, sebab Jesus is not the privileged way, but he's the way. Jadi dua hal yang berbeda, bahwa kita percaya keselamatan itu di sini, bahwa di luar itu mungkin orang percaya itu silakan saja dia akan percaya, tapi itu mengapa? Yang penting Ratzinger berkata tadi ada keselamatan itu dalam konteks we believe Christianity is the truth. Kalau kita percaya Christianity itu adalah Catholicism dalam konteks ini adalah kebenaran, kata Yesus kita jalan kehidupan dan kebenaran tadi, maka this is the way yang kita percaya tadi. Jadi that means that the choice of other people, kita tidak bisa melarang orang tentu percaya pada hal lain, tetapi ya that's what we believe in, that's what the truth. Kalau tidak, semuanya seperti kembali kepada skema tadi gajah tadi seperti itu, semuanya sama saja akhirnya. That the fact is I think that religion is not the same, that we have everybody have the claim of exclusivity. Begitu. Bahwa setiap agama punya klaim yang berbeda-beda, tentu mereka percaya agama dia lah yang benar, seperti itu. Oke, Romo. Pertanyaan 18 berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya yang seorang sudah meninggal, kemudian merasa dapat vision di heaven, kembali hidup lagi. Statementnya begini, apa orang yang sudah mati bisa balik lagi hidup, makanya bisa cerita di heaven, beautiful music, and so on and so on. Apakah orang yang sudah mati bisa kembali lagi hidup? Sekali lagi saya katakan, saya tidak bisa melihat ini secara saya tidak tahu secara medis bagaimana kondisinya ya. Karena ada orang yang mengatakan seperti itu sebetulnya. Tapi apakah betul orang-orang itu sudah mati? Mungkin dalam keadaan koma itu dia belum mati sebetulnya ya. Jadi itu saya tidak bisa komentar banyak. Apakah betul orang-orang ini sudah mati secara medis dan baru bisa kembali, itu or different, then she or he instead of koma kemudian kembali lagi setelah waktu yang lama. That's two different things. Ada orang yang banyak yang mungkin memberi kesaksian seperti itu, bahwa selama dia dalam keadaan koma ini pengalamannya ya we can take it something like that. Tapi I don't think in that case he or she really dead medically, misalnya seperti itu ya. Karena saya juga bukan seorang medical doctor, saya tidak bisa komentar banyak sini how to define that medically death seperti itu ya. Jadi ketika kita bicara mati itu benar-benar mati yang secara medis ya tidak benar-benar mati. Tapi ada orang yang mungkin medically he's not really dead, atau meskipun dalam stage yang beda ya Mas ya. Tapi kesaksian seperti itu ya, that's that as long as this is a gift and can things that strengthen the faith, yeah, we can things that appreciate that. Oke, Ro. Kita sudah memasuki 6:31, tapi ada satu lagi pertanyaan di teks nomor 19. Terakhir Romo, ini ya. Iya, terakhir ya, Romo. How does Catholic Church view out-of-body experience? Trying to understand the question above about mati siri. Jadi, Catholic Church view mati siri. Iya. Sekali lagi saya katakan, ini penjelasan saya tadi ya, we have to need some things that medical advice how to define really the meaning of death. Ya, dalam konteks Indonesia ada yang bilang mati siri, apakah betul-betul mati seperti itu? Saya tidak yakin ini betul-betul mati yang kita pikirkan, kita bicarakan hari ini. Dalam artian begini, tadi Pak Susilo kan mengatakan bahwa ada kesan bahwa orang ingin keluar dari jiwa keluar dari badan seperti itu. Itu that's the Greek understanding seperti itu ya, bahwa jiwa ingin keluar dari badan segera karena dianggap badan ini juga mungkin suatu hal yang fana, yang segera jiwa keluar secepat-cepatnya seperti itu.
Kemudian tentu dalam pengertian mistis di Indonesia banyak orang juga bilang bahwa oh dia bisa keluar dari tubuhnya segala macam seperti itu dan bisa nanti kembali lagi atau mungkin di dunia pewayangan juga ada yang bilang seperti itu. Tapi saya pikir that's not the part of teaching of a Catholic Church. We don't see it like that. Well, ketika ada separations, ya that's after that you death medically ketika itu ya. Tapi kemudian ada proses rehabilitation kembali seperti itu. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa gereja ada teaching tentang mati siri ataupun orang yang bisa menggunakan jiwanya kembali ke tubuh segala macam. That's not part of the church concern di sini. Oke, Romo. Mungkin jadi kita bisa tutup. Tidak ada lagi. Oke. Ya, kita bisa tutup, Romo. Kita tutup dengan doa saja. Begini jadi doa. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Nah, sekarang aku disebutnya bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari takhta, yang hina-hina diangkatnya. Orang lapar dia kenangkannya dan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya. Sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Bapak Kudus, permohonan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Amin. Terima kasih, Romo. Ya. Oh, ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Thank you, Romo. Thank you, Romo. Terima kasih. Thank you, Romo. Terima kasih, Romo. Bagus sekali.